masalahnya di throttle posisi sensor ya, karena di sini ada aktuator motor nih. Itu yang berfungsi buat apa ya namanya, buat mengatur derajat bukaan si koinnya itu. Biasanya itu bisa berubah pada saat memang karena ini sistem digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dauran MS channel yang berbagi informasi seputar dunia otomotif dan seputar servis mobil tentunya ya. Seperti biasa, sebelum lanjut video jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk membantu kita mengembangkan channel kita bersama ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mengetahui update video terbaru dari kita ya. Nah, hari ini kita ada pekerjaan nih, Jobs Toyota Camry 2500 2013 dengan kode engine 2AR ya. Ini kepemilikan Pak Yono di daerah Kedoya, Jakarta Barat. Nah, kita janjian hari ini baru ada jadwal nih kita untuk datengin. Nah, ini pekerjaannya untuk proses pembersihan ruang bakar ya, general check, terus kita hidrogen carbon cleaner nih. Nah, ini sedang proses pembongkaran nih, tadi udah kita bongkar untuk throttle bodinya nih. Ya. Coba sini Ri, mana throttle bodinya Ri? Nah, ini throttle bodinya ya. Pak Yono, kita video nggak apa-apa ya? Siap. Jadi kita minta izin ya. Jadi ini throttle bodinya nih, ini mungkin udah lama juga nggak pernah dibongkar dan nggak pernah di clean ya. Jadi kita bersihin supaya maksimal. Coba Ri dibersihin dulu Ri. Dibersihin, nanti kita coba cek setelah hasil pembersihan ya. Jadi memang treatment ini kita recommended untuk pembersihan ruang bakar, gurah ya, sama sekalian di hidrogen. Hidrogen itu fungsinya buat membersihkan catalytic exhaust ya. Jadi logikanya kalau yang atasnya bersih di vakum dengan karbon gurah ya, dengan chemical. Nah, bawahnya itu kita bersih dengan gas hidrogen. Jadi atas bawah maksimal gitu ya. Secara kerja nanti biasanya performanya lebih baik, meningkat ya. Jadi lebih baik gitu. Nah, ini sedang proses perendaman nih. Tadi kita udah rendam kurang lebih baru 10 menitan lah. Nanti kita sedotnya di angka ya 10 sampai 15 menit ya. Sementara itu dibersihin, nanti kita coba skip, kita coba lanjut lagi nanti videonya ya. Nah, ini dibersihin nih, proses cleaning untuk throttle posisi sensornya ya. Camry ini lebih besar nih throttle bodinya dari yang engine sebelumnya 2ZFE ya. Ini kayaknya lebih besar untuk diameter ya throttle bodinya. Ini disaranin per 6 bulan ya di cleaning ya, supaya ibaratnya menjaga performa mesin juga. Biasanya kalau kotor banget nih terganggunya di RPM. RPM itu nggak stabil, bisa drop, bisa juga naik turun, bisa juga tinggi terus RPM-nya. Itu masalahnya di throttle posisi sensor ya, karena di sini ada aktuator motor nih. Itu yang berfungsi buat apa ya namanya, buat mengatur derajat bukaan si koinnya itu. Biasanya itu bisa berubah pada saat memang karena ini sistem digital di Camry juga, Alphard pun sama, Yaris juga sering kalau lepas aki, nah itu berpotensinya tuh RPM-nya drop gitu. Karena setelah lepas aki si koin ini berubah ya, dalam artian jadi kalkulasi lagi dia. Makanya supaya nggak drop, pergantian akinya itu di posisi nyala kalau bisa ya. Jadi kalau misalkan mati nggak bisa start, di jumper dulu baru diganti pada saat kondisi mesin nyala. Nah, supaya memorinya tuh nggak terhapus. Itu udah terlihat agak-agak bening, nah itu kotor banget tuh. Nah ya, jadi sementara dibersihin, nanti kita coba lanjut lagi ya, kita vakum. Lagi nih ya. Nah, tadi kan kita udah rendam tuh ruang bakarnya dan throttle-nya kita udah bersihin. Sekarang kita proses penyedotan kerak karbon ya. Dari 4 silinder nanti kita bersihin ya.
Nah, seberapa kotor sih biasanya sih kalau memang jarang atau nggak rutin per 6 bulan atau 10.000 ya kotor banget nih. Ini udah mulai kelihatan nih. Mana nih? Nanti selangnya diganti nih biar kelihatan warna putih ini udah agak menguning. Tapi ini udah termasuknya kotor juga ya. Kerak-keraknya udah di dalam tuh kelihatan tuh. Ya. Nanti kita sedot, kita vakum 4 silinder, nanti kita lihat, kita buang di bak itu seberapa kotor sih. Nah, kita lihat proses penyedotan kerak karbonnya, sama kita bersihin throttle body ya. Nah, jadi throttle body yang memang bagus ya cleaningnya itu seperti ini nih. Kalau tadi kita lihat kan banyak kerak-kerak, tumpukan kerak karbon ya, karena hasil pembakaran yang nggak sempurna. Jadi dia istilahnya celah-celahnya si koinnya ini kan ada space ya. Jadi kalau misalkan RPM drop atau mungkin nggak stabil, ini bisa juga dari salah satu penyebabnya dari throttle body yang kotor ya. Tuh, sama delay. Biasanya kalau parah banget tuh nggak langsung dreng gitu kan di gas. Nah, ini biasanya dari throttle body. Nanti kita instalasi di sana ya. Nah, ini kita lihat keraknya tuh, termasuknya parah nih ya. Karena mungkin sebelumnya belum pernah divakum atau disedot kerak karbon. Oke, nanti kita lanjut lagi proses selanjutnya. Kita lanjut nih video penutupan ya. Ini udah mau selesai nih. Nah, kita coba cek ya. Tadi kan kita udah vakum nih untuk kerak karbonnya nih. Nah, sekarang kita lihat seberapa kotor nih. Ini termasuknya kotor ya, hitam banget. Biasanya kalau nggak kotor banget warnanya agak-agak kecoklatan. Nah, ini kerak-keraknya tuh. Wow. Ini dijamin nih setelah servis Gura sama hidrogen karbon ya. Ini pasti tarikannya lebih responsif nih, dan average-nya bahan bakar biasanya lebih signifikan nih, lebih efisien. Tuh, banyak juga. Oke, itu udah beres, tinggal nih treatment hidrogen karbon clean. Jadi alat kita ini menghasilkan gas hidrogen ya. Nah, gas hidrogen itu nanti diledakkan oleh pembakaran busi ya. Busi kan ada percikan bunga api listrik. Nah, di situ nanti ada ledakan di ruang bakar dan sampai ke katalitik. Nah, kerak-keraknya ya nanti dibersihkan oleh gas hidrogen ini. Gitu. Ini menandakan kalau memang gas hidrogennya bagus nih. Ini kurang lebih kita setting di 30 sampai 60 menit paling lama ya. Nah, ini karena gasnya bagus, kita baru kalibrasi nih. Ini di 45 menit sudah cukup ya. Nah, ini sedang proses. Jadi proses cara kerjanya, alat ini menghasilkan gas hidrogen, nanti dimasukin ke sistem throttle body, dihisap ya. Nanti disirkulasiin ke ruang bakar, ada pembakaran, terus ke katalitik. Nah, biasanya nanti efeknya itu di knalpot. Knalpot itu nanti ada air biasanya, kalau enggak asap hitam ngebul ya. Nah, ini udah mulai tanda nih ya. Nih, udah mulai tanda ya. Kalau memang gasnya itu bereaksi. Kenapa bisa jadi air? Yang dimasukin sebenarnya gas. Gas itu kan nanti berubah ya pada saat memang kena panas, kena panas di knalpot katalis jadinya air nih. Oke, RPM standby normal ya. Indikator nggak ada yang nyala, itu handbrake sama seat belt aja. Nanti kita cek, ada beberapa catatan nih hasil general check service kita hari ini. Salah satunya di filter udara ya. Filter udaranya itu udah kotor, nanti kita saranin. Sama busi nih, busi SK16 itu dari pertama belum diganti, harusnya perawatan di 100.000 km ya. Nanti next service-nya diganti. Nah, minyak rem ini udah agak keruh, maksudnya perubahan warna, nanti kita saranin kuras. Air radiator kita tambah tadi kurang ya. Sama motor fan biasanya hanya perawatan. Sama idle tensioner, fan belt itu biasanya part-part yang memang perawatan jangka panjang di atas 100.000 km ya. Tapi tergantung situasi dan kondisinya ya. Partnya itu masih bagus atau enggak. Cuman memang kalau memang buat aman, motor fan belt kalau jarak jauh sih memang diganti ya, disaranin di atas 100.000 km harus diganti. Walaupun tidak ada gejala, tapi buat antisipasi gitu. Oke, mungkin kita sudahi ya untuk servis Camry hari ini, karena kita ada job lain. Nanti setelah ini kita beres-beres dulu. Teman-teman yang mau booking servis nanti bisa di deskripsi.
atau tanya-tanya konsultasi bisa di WA aja nanti. Pekerjaan kita ada juga di Gura Mesin Jakarta Tangerang ya, nanti biasanya kita update di situ juga gitu. Jadi maaf kalau agak slow respon karena memang kontak personnya satu, jadi saya balesin memang dari yang bawah ya ke atas gitu. Jadi harap dimaklum kalau memang agak lambat respon ya, karena sambil kerja juga nih. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah subscribe, like, comment, and share membantu kita ya untuk mengembangkan channel Darren MS Channel. Makasih banyak. Saya akhiri untuk servis Camry hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.